bergabung nih hari ini bagus sekali ya temanya ya. Jodohku terhalang restu. Masya Allah ya. Tadi kan udah dibahas ya sama guru-guru kita ya semuanya ya. Bagaimana sih kita harus mengenal calon kita, mengenalkannya kepada orang tua ya kan. Nah tapi sebelum lanjut nih ya. Ini ada sebuah video nih akad dengan wali hakim. Nah seperti apa? Ini dia tayangannya. Ini ada surat pernyataan tentang wali hakim bahwa beliau masih memiliki wali nikah paman kandung yang bernama Sufari, betul ya? Sarah, betul ya? Paman kandung bersama Sufari bin Yusuf yang saat ini berada di Padang, Sumatera Barat, ya, dan tidak bisa hadir pada pelaksanaan acara pernikahan Anda, betul ya, Sarah? Baik, maka oleh karena alasan masa Fatul Qasri, tempat yang jauh dan bisa untuk kosong sholat, pernikahan ini harus dengan cara wali hakim, dan mohon kepada saudari Sarah untuk mengikuti saya ya, membacakan pernyataan wali hakim. Ya Ustadz Bani, nah ini berarti tuh kita kalau menikah pakai wali hakim harus ada surat pernyataannya ya. Berarti itu juga harus ditunjuk wali hakimnya sama orang tua kandung. Nah itu benar gak sih Ustadz? Mohon izin silakan Ustadz. Ya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, baca dan guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab al-Imam Syafi'i dijelaskan tentang wali hakim ini itu secara definisi, secara istilah atau secara syariah itu adalah tanfidul qawli alal ghair. Penyerahan perkataan kepada orang lain. Jadi di situ ada sighah yang diserahkan dari wali nasab kepada wali hakim. Sehingga di sini mesti diserahkan secara sarih, secara jelas oleh keluarga. Misalnya sudah meninggal orang tuanya, maka pihak keluarga dari mempelai wanita yang menyampaikan. Atau tidak ada, tidak bisa orang tuanya langsung, karena orang tuanya memang tidak ada. Maka keluarga wanita, bahkan boleh si wanita sendiri. Si calon mempelai wanita, dia boleh menyampaikan secara langsung ketika tidak ada lagi walinya. Maka dia menyampaikan, tolong saya nikahkan saya dengan bla 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 bla. Nah, afdolnya di negeri kita karena segala sesuatu tercatat, hendaknya dengan catatan apa ada materainya. Surat pernyataan. Ya. Surat pernyataan yang resmi. Meskipun sah secara kauli. Secara kauli sah. Sampaikan, mohon bla 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 disaksikan, selesai sudah. Tapi afdolnya di negara kita itu menggunakan catatan secara resmi. Jadi para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, sebetulnya dalam agama kita itu seorang wanita itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sah menikah illa biwaliyin wa syahidah yang adilin. Tidak sah seorang wanita menikah itu kecuali adanya wali dan 2 orang saksi. Nah wali ini ada wali nasab namanya. Wali nasab secara silsilah garis keturunan, yaitu ayah atau kakek. Nanti ke samping ada adik atau kakak, saudara kandung atau saudara seayah. Nanti ada paman dari garis ayah dan juga anak paman dari garis ayah. Nah ini namanya wali nasab. Ketika ini ada uzur atau berhalangan tidak memungkinkan, maka boleh kedua yaitu wali hakim. Dalam riwayat Aisyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sultanu waliyun man la waliyalah atau waliyu man la waliyalah. Sultan, pemimpin itu adalah wali bagi wanita yang tidak ada walinya. Baik disebabkan sudah meninggal atau karena uzur yang lainnya. Maka para ulama mendefinisikan wali hakim itu apa? Wali hakim itu adalah pejabat pemerintah yang sudah ditunjuk secara resmi di Indonesia dengan Kemenag, Kementerian Agama. Maka itu yang disebut wali hakim. Dalam Al-Hawi Kabir ditambahkan nih, ada wali muhakkam. Siapa wali muhakkam ini? Wali muhakkam ini adalah wali yang bukan merupakan pejabat pemerintah, bukan wali nasab, tapi orang yang dihormati dan dituakan. Boleh karena dituakan atau memang tua beneran. Nih ngomong tua kenapa kesini mukanya nih? Saya pengennya kesini tapi takut kedeketan.
Jadi selama pihak mempelai wanita menyerahkan urusan pernikahannya kepada orang tersebut, maka dia bisa disebut wali, tapi bukan wali hakim, tapi wali muhakkam. Karena bukan pejabat pemerintah yang resmi diangkat oleh pemerintah negara kita. Nah, maka boleh mengambil wali hakim atau wali muhakkam, boleh dengan syarat, kata Abu Syuja, pertama dia harus muslim, dia harus sudah baligh, anak kecil nggak bisa. Masih bocah nih, masih belum ngerti, main-main nanti dia. Iya makanya. Repot urusannya. Yang berikutnya berakal dia. Meskipun sudah dewasa tapi kalau mohon maaf agak sedikit-sedikit ini stres misalnya nggak bisa juga, repot lagi nanti. Yang berikutnya merdeka laki-laki. Dan yang terakhir adalah adil. Adil ini apa? Ustaz susah nyari orang adil sekarang. Adil di sini kata Abu Syuja adalah lawan dari fasik. Artinya dia bukan pelaku maksiat. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Ustaz ini pemabok boleh enggak? Nggak boleh, karena dia tidak termasuk adil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oh, Masya Allah, berarti boleh ya Ustadz ya. Gitu. Jadi walaupun misalnya orang tuanya udah meninggal atau ada uzur lain berarti boleh ya diwakilkan Betul, ya. orang tuanya memang hidup, Ya. tapi kan di daerah lain. Iya. Gak bisa hadir di acara pernikahan. Benar-benar Masya Allah. Sekarang ada handphone kan, saya serahkan perwalian saya. Jadi Oh, iya. kita praktek ya. Oh coba Saya- Ustadz Maulana. Saya yang mau nikahin anak saya serahkan perwalian Oke, saya. Ya, Pak coba, Ustadz coba. yang menikah. Pak Ustadz. Saya serahkan perwalian saya kepada Ustaz Bani untuk menikahkan Anak saya. Saya terima perwaliannya ini dan bla 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 bla. Oh, Masya Allah. Ya. Makasih banyak ya Ustadz Bani. Ustadz Maulana udah contohin juga tadi. Nah, Ustazah Lulung ini gimana sih? Aca juga penasaran juga nih ya. Kan tadi kan sebelum nikah Aca udah nanya juga nih ya kan. Nah ini gimana? Boleh gak sih seorang wanita, tadi kan menikah dengan wali hakim boleh ya. Nah tapi kalau orang tuanya gak mau restui, itu gimana? Jadi tidak mau gitu ya? Ya jadi emang orang tuanya gak mau aja, enggak gue gak mau, pokoknya gue gak suka nih sama calon ini gitu. Astagfirullahaladzim. Ini Itu gimana? yang menikah bapaknya apa anaknya? Baik, mohon izin Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kakak Aca. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Lillah. Jadi pemirsa Islam itu dan dirahmati Allah, salah satu rukun nikah adalah adanya wali. Bagaimana kalau kagak ada wali? Nah pengalihan hak wali nggak bisa sembarangan. Tadi dibilang gini, dia pengennya menikah sama wali hakim aja deh karena bapaknya menolak. Ya kan bapaknya nggak suka kalau nih anak menikah dengan pilihannya. Nah, jadi kalau kita ngomongin pengalihan hak wali nggak bisa sembarangan. Jadi gimana dong? Kalau misalnya dia ternyata main menikah aja, balik lagi tadi guru kita sudah mengatakan secara fikihnya ya nikahnya sah. Tapi kalau secara syariatnya barangkali jadi kurang berkah. Tapi kita lihat lagi, kenapa ini bapaknya ngambek, kemana aja gitu loh, kenapa dia menolak. Padahal kan anak mau nikah, udah ada di situ kecuali baru mau. Ini kan udah yang terjadi, ternyata mungkin pertama ngambek. Karena apa? Dibilang dari awal tidak mau yang namanya dia nerin orang tuanya. Padahal dalam surat 17 ayat 23 ya kan wabil walidaini ihsana gitu loh. Berbuat baiklah sama orang tua. Jadi secara fikih memang sah, tapi kalau secara yang namanya syariat kurang barokah. Jadi kalaupun yang namanya penolakan wali ini tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang syar'i ya kan, ya ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya alasannya syar'i, ya gimana saya mau menjadikan wali untuknya. Habisnya begitu sih anaknya dibilang dari awal itu anak laki itu ternyata tidak berakhlak yang baik, buruk, begini begitu. Ya udah saya jadi malas dia jadi wali. Kan seperti itu ya. Jadi dilihat dulu apakah karena memang kesalahan dari bapaknya atau kesalahan daripada anaknya. Jadi kita juga jangan yang namanya ngeliat, kamu sih ganjen banget pengen nikah. Nah kalau nikah itu bukan ganjen. Nikah itu adalah perintah dari Allah. Dalam surat An-Nur ayat 33, ayat 32. Nikahilah olehmu orang-orang yang masih sendirian. Di sini yang masih sendirian siapa ya? Kaca ya. Ini yang sebenarnya kayak sebelah kiri saya deh. Nikahilah orang-orang masih sendirian ya kan. Maka ketika dia dinikahi oleh yang namanya ayat tadi artinya nikahilah mereka yang sendirian. Maka jika mereka dalam keadaan yakunu fukoro, jika mereka dalam keadaan kekurangan, kefakiran, yugnihimullah, Allah berikan yang namanya kekayaan dan kecukupan. Nah jadi kalau misalnya boleh nggak dia pakai wali hakim? Boleh. Kalau yang pertama ini terjadi penolakan, misal walinya ini bersembunyi atau tawari, ngambek lah gitu ya. Nah jadi dilihat dulu alasannya. Atau kedua menolak karena udah lama berpisah, kan ada tuh kejadian kayak gitu. Karena maaf ya terjadinya perceraian misalnya. Tiba-tiba anaknya pengen menikah. Udah mah dia pergi bapaknya kemana kan. Pada saat diminta untuk jadi wali, enggak mau. Lah dia ninggalin anaknya
tiba-tiba dia nggak mau, ya udah. Dari kemarin emang bapak kemana aja. Sekarang kita mau nikah baru datang, kita minta jadi wali malah ngambek. Harusnya saya dong yang ngambek sebagai anak. Iya, Harusnya bener, saya yang Umi. ngambek dong. Iya, iya, Kan iya. bapak sudah pergi meninggalkan saya. Karena saya Sabar minta kenapa Umi, seperti ini. Kenapa sabar jadi gua Umi, marah ya? sabar, Maka sabar. inilah yang terjadi. Ya udahlah, kalau bapak nggak mau nikahin aku pakai wali hakim. Iya. Nah, karena yang namanya memang sih dalam adab tetap kita minta restu orang tua. Walaupun terjadinya perpisahan. Karena kan yang berpisah orang tua kita, bukan kita. Perlahan engkau pun menjauh dari sisiku. Gara-gara menjauh gitu Iya, loh iya, kaca. benar, Umi. Jadi kita minta tetap redo dari orang tua kita. Tapi tetap kita Ya. bicarakan. Amin ya Masya Allah. robbal. Amin, amin ya robbal Makanya alamin. jangan menjauh jadi orang tua. Benar. Jadi sebagai anak coba mohon izin dulu sama orang tua, izin restunya ya. Nah sebagai orang tua kita pun juga harus berlapang Harus dada ya introspeksi Umi ya. diri, Introspeksi diri, gitu. Masya Allah. Makasih banyak Ustazah Lulu. Sama-sama. Nah jamaah di rumah ini pasti udah gak sabar banget ya menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, semangat ya guru-guru kita pada pagi hari ini ya. Nah ini langsung aja nih, udah ada pertanyaan yang masuk banyak banget ya di Islam itu Indah ya. Kita buka dulu komennya. Nah ini nih, ini dari @riako_ria nih ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau Waalaikumsalam minta warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya mau minta solusi nih, bagaimana caranya saya bisa sama-sama suami saya lagi. Secara dulu waktu nikah dijodohin, tapi seiring berjalannya waktu, suami saya berusaha dijauhkan dari saya tanpa sebab. Subhanallah. Dan mertua berusaha memisahkan kami. Jadi suami tidak boleh memberikan nafkah lahir batin. Astagfirullahaladzim. Itu Dan mertua. ini nyiksa banget ya. Dan mertua berusaha mencarikan pasangan baru. Astagfirullahaladzim. Ustadz Maulana, ini apa yang harus dilakukan Ustadz? Mohon izin. Ini pertanda silaturahmi lagi putus. Sementara silaturahmi yang terkuat, terhebat adalah pernikahan. Ya. Dalam hal ini menikah itu bukan hanya suami istri tapi seluruh keluarganya. Jadi satu, orang tua suami adalah orang tua kita juga. Berarti dalam hal ini ada sesuatu yang harus disambungkan. Jadi yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyambung silaturahmi yang terputus. Kemudian berdamai, baik itu berdamai pada diri, berdamai dengan suami, berdamai dengan orang tua suami. Dalam hal ini harusnya kita berdamai, jadi tidak ada lagi clash dan sebagainya. Coba selesaikan perkara itu. Kemudian alhamdulillah kalau cuma clashnya dari itu kita masih lihat ada sisi baik. Kalaupun ada keburukan coba lihatlah sisi baiknya. Apa sisi baiknya? Ternyata suami masih ada cinta. Jadi bisa meminta bantuan, dukungan dari suami untuk memperlihatkan kesungguhannya. Saya rasa ini cepat aman kok. Yang bahaya itu kalau suaminya nggak mau. Ini kan suaminya mau, yang cuma yang tidak mau kan berarti ada sesuatu. Iya. Jadi silaturahmi, berdamai, kemudian minta dukungan dari suami untuk bisa baik lagi. Berarti sebenarnya ini adanya keretakan di dalamnya ya. Aman Ustadz ya. sebenarnya Heeh. seperti ini sebenarnya ada sesuatu mungkin tidak kebersamaan Iya, aja. berarti Insya balik Allah. lagi Bisa, insya silaturahminya harus dipererat lagi. Iya, Makasih tangkap banyak Ustadz induknya, Maulana. ikut anaknya. Masya Allah, mantap banget itu. Lanjut, ini dari @Nisa Fitri Khairun Nisa 2512. Kalau bapak saya lagi nikah, kalau bapak saya nikah lagi, maaf ya Mas. Nikah lagi. Ada efeknya nggak Ustadz ke almarhum mama saya nih? Almarhumah mama saya, apakah mama saya dapat pahala atau cemana Ustadz? Mohon arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan nama saya kan? Bukan. Mohon izin Ustadz Bani. Kok Masya Allah, terima kasih Kok atas relate? pertanyaannya. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas, kata Rasulullah. Kalau sudah meninggal terputus amalnya kecuali dari 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh dan solehah kalau yang perempuan. Kalau suami nikah lagi, istri sudah meninggal, apakah dapat amal pahalanya? Tidak. Pelan-pelan jawabnya. Tapi kalau suaminya setelah menikah dengan wanita yang berikutnya mengatakan dulu almarhumah itu punya kebiasaan baik,
begini. Punya kebiasaan baik begini. Setiap hari melakukan ini. Diikuti oleh istri yang berikutnya, insya Allah jadi amal yang jadi. Masya Allah. Cuma ridho apa enggak tuh perempuan, mau enggak Nah, ngikutin? itu dia. Ya mungkin Wallahu siapa ta'ala tahu alam. mengikuti amalan-amalan solehnya ya Ustadz ya. Amin ya Allah. Nah Ustadz Maulana, tapi Iya. bener gak sih Ustadz ini kalau misalnya kita mau menikah nih Nah. ya. Terus gak disetujui, emang bener rumah tangga bakal hancur. Tapi di satu sisi juga kalau kita menikah sama pilihan jodoh orang tua, jadi gak bahagia. Jadi harus gimana dong Ustadz? Berkah. Mau tahu rahasia di balik berkah? Saksikan sesaat lagi. Masya Allah, tetap di Islam itu indah aja mau jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.